Pengertian akuntabilitas. Dalam pembahasan mengenai pengertian akuntabilitas, kami mengutip dari dua sumber. Yang pertama, menurut UNDP atau United Nations Development Program. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Mardiasmo, pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan mencapai hasil yang ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Prinsip akuntabilitas. Dalam pembahasan mengenai prinsip akuntabilitas, kami mengutip dari Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2000 yang menjelaskan prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Yang kedua, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Yang kelima, harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas. Menurut Bovens pada tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau dapat dikatakan dengan peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau dapat dikatakan dengan peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau dapat dikatakan dengan peran belajar. Karakteristik akuntabilitas. Yang pertama, berfokus pada hasil. Yang kedua, menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan. Yang keempat, menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, melaporkan hasil dan mempublikasikannya secara teratur. Oke, jadi itulah pembahasan mengenai akuntabilitas. Yuk lanjut ke transparansi. Pengertian transparansi. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan arti dari transparansi tersebut. Antara lain, yang pertama, Hari Sabarno. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang kedua, menurut Abdul Hafiz Tanjung, transparansi sebagai suatu upaya untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah. Adapun yang ketiga, menurut Arifin Tahir, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melakukan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan good governance. Jadi, transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip-prinsip transparansi. Dalam prinsip transparansi terdapat 6 komponen, antara lain yang pertama, website atau media publikasi organisasi. Yang kedua, laporan tahunan. Yang ketiga,
adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. Yang keempat, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses, seperti halnya dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program. Yang kelima, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. Dan yang terakhir, yaitu pedoman dalam penyebaran informasi. Menurut Niko Andrianto, fungsi dan manfaat transparansi ada 6. Yang pertama, mencegah korupsi. Yang kedua, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. Yang ketiga, menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga. Yang kelima, meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Yang keenam, menguatnya kohesi sosial karena kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga. Karakteristik transparansi. Yang pertama, informatif. Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas. Yang kedua, keterbukaan informasi. Publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik. Yang ketiga, pengungkapan. Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial.